Puji nama Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini karena kasih setia dan anugerah serta kemurahan Tuhan. Saudara dan saya boleh ada sampai hari ini, amin. Dan pagi hari ini kita siapkan hati kita buka hati kita. Kita mau fokus memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Yang siap memuji menyembah Tuhan berikan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, amin. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, glory bagimu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala raja. Oh, haleluya Tuhan. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kalau kami boleh berada di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Terima kasih untuk 1 minggu yang telah kami lalui. Kami percaya tanpa Engkau Tuhan, kami tidak ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Dan sebelum kami masuk lebih dalam lagi untuk mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon ampun atas segala kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, yang membuat Engkau berduka, ketidaktaatan kami mohon ampun Tuhan. Sehingga kami boleh layak untuk masuk dalam ibadah-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan. Khususnya firman yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Nya Tuhan. Biar Engkau pakai Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Kau sampaikan melalui hamba-Mu Ibu Esther Tuhan. Sehingga kami boleh ditegur, kami boleh diingatkan, dan kami boleh mengetahui hal-hal yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Ini acara-Mu Tuhan, beracara secara bebas di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya tidak ada kuasa-kuasa lain dapat mengganggu tempat ini Tuhan. Karena roh yang ada pada kami lebih besar daripada roh yang ada di sekitar tempat ini. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan. Kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara.
Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kaulah segalanya dalam hidup kami Bapa. Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami membawa hati kami Tuhan, untuk kami lebih lagi Bapa menyembah Engkau Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan bersama, Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang Tuhan, yang kupandang, yes, selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu Tuhan memulihkan hati yang baru, yes, baru Kau beri. Untuk setiap kami boleh melihat Tuhan, dapat melihat rencana-Mu Tuhan, indah bagi Kau selalu ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu, yes Tuhan, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, oh Bapa dan Raja. Kaulah segalanya. Saya undang jemaat Tuhan sama-sama kita berdiri di dalam hidupku Tuhan. Oh, kerajaan-Mu Yesus, kerajaan-Mu
Dia raja, dia raja di atas segala raja. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau perkasa dan mulia, Engkau yang dahsyat dan luar biasa. Yesus, Yesus. Kita sembah Tuhan kita hari ini. Katakan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Namamu perkasa di bumi dan di surga. Yesus, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Engkau yang mengasihiku. Glory. Segala pujian sembah kami hanya bagimu. Kiara lama takara lama yase. Kiara lala batara lama yase. Glory bagimu. Glory bagimu. Glory bagimu. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Segala sembah kami hanya bagi Engkau. Yesus. Haleluya. Biarlah lepas takara lama yase. Haleluya. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya. Katakan dengan segenap hati. Ya Tuhan, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagian kami Tuhan. Selama hidupku. Katakan mengasihimu Tuhan. Memuliakanmu. Memuliakanmu. Bapa dan Raja. Mengasihimu. Mengasihimu. Memuliakanmu. Bapa dan Raja. Katakan mengasihimu. Mengasihimu. Memuliakanmu. Bapa dan Rajaku. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yes. Yang siap bersuka cita bersama-sama katakan dengan saya.
Amin. Beri salam kanan kiri muka belakang saudara. Kita terima sukacita surga pagi hari ini. Sebab itu yang membuat kekuatan jiwa kami Tuhan. Oh, glory bagimu, semuanya tepuk tangan buat Tuhan. Woo. Woo. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Kekuatan bagi jiwa kami Tuhan. Dapat rasakan kasih Oh, di tengah badai yang bergelora. terima. Terima sukacita surga, Itulah yang menjadi kekuatan kami. kekuatan bagi jiwa. Yes. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, Taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku Tuhan. dalam hatiku Untuk itu kami tidak akan patah semangat. semangat. Oh, oh. Takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak bagi Engkau. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan bersama haleluya. Oh ya. Kau ada dalam hatiku. Yes Tuhan. Takkan patah semangat. Takkan hilang. Hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya. Oh. Mau bersorak lagi. Kami mau bersorak. Sukacita Surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Ya. Sorak-sorak kemuliaan bagi Dia. Terima sukacita surga hari ini. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Yes. Glory bagi Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama dong buat Tuhan. Ya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Semua katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Dia megah. Kau megah bagi Oh haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Oh Dia Raja. Hanya atasku Semua katakan, hanya Kau yang layak diikuti.
Kau mekar bagiku, katakan segenap jiwaku Tuhan. segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan rencanamu, Untuk rencanamu, oh Raja atasku. Sama hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh katakan ajaib Kau Tuhan. Glory bagimu. Agungan berkat, Dia perkasa. Kau sumber kemenanganku, Dia layak kuasa memerintah. meminta samanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Oh, haleluya. Hanya ada satu nama yang berkuasa. Yesus namanya. Hey. Oh. Glory bagimu Tuhan. Oh. Ajaib. Yuk semua. Tuhan dengan suara keras. agung dan perkasa, Dia sumber. Kau sumber kemenangan, Dia layak kuasa memerintah. memerintah selamanya. Yeay. Yesus kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa, Dia sumber kemenanganku. kemenangan, Layak. kuasa Dia memerintah. selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Ah, Raja mulia. Raja mulia. Oh yeah. Dia Raja mulia. Haleluya. Amin. Saudara kami persilakan duduk. Sungguh Allah yang kita sembah di Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita akan duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan sabdanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, Kau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami, Kau campur tangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Jika kami masih boleh berdiri sampai pada hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, tapi karena kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Kalau bukan Tuhan, kalau bukan Tuhan yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Sebab izinkanlah campur tangan Tuhan, Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepada
yang membangun kota, maka semuanya jadi sia-sia. Benar Tuhan, sebab izinkanlah campur tangan Tuhan. Tuhan jadikan indah pada musimnya. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Benar Tuhan, kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita nyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan doa dan bersyukur. Dan bersyukur kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari. Yes, benar Tuhan, sungguh nyata semua kebaikan. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Yes, ini syukur kami Tuhan Yesus kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan. Dengan doa dan bersyukur, kami berterima kasih pada Yesus. Ini syukur kami kepadamu. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak ada sampai hari ini. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Sungguh nyata semua kebaikan-Mu. Mari kita sembah Dia. Kita ada sampai hari ini karena kasih dan kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Sinamata kambalamo, sinianamo. Haleluya. Syukur Bapa, terima kasih. Kami ada di bait kudus-Mu Tuhan, semata-mata karena Engkau,
Karena kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai umur-umur hidup kami. Kalau hari ini kami masih bernafas, itu karena anugerah-Mu. Karena itu kami menaikkan doa syukur. Terima kasih kepadamu ya Allah. Dan kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengar suara-Mu, menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima rema kehidupan dari Allah. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu Gembala untuk waktu yang diberikan. Saya selalu merasa di rumah sendiri ya setiap ibadah di tempat ini. Dan merasakan sukacita yang melimpah, amin. Kita adalah umat tebusan Tuhan, umat yang diberkati secara luar biasa. Amin. Amin. Selamat Natal Bapak Ibu. Ya, walaupun mungkin belum ada ibadah Natal secara khusus, tetapi pada pagi hari ini saya mau mengucapkan selamat hari Natal. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas hidup kita sehingga kita memiliki pengharapan hari depan ya. Karena tanpa pengharapan kita tidak dapat menjalani kehidupan. Khususnya di tahun depan kita percaya Allah Immanuel yang ajaib itu akan senantiasa menyertai hidup kita. Baik, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema lawatan Tuhan ya, lawatan Tuhan. Mari kita baca bersama-sama dalam rangka Natal ini Injil Lukas pasal 1 ayat 68. 2, 3. Terpujilah Tuhan sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Sekali lagi saya bacakan Lukas pasal 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pujian ini merupakan nubuatan yang disampaikan oleh imam Tuhan yaitu Zakaria ya. Karena pada saat Zakaria melakukan tugas keimamatannya di bait suci Allah pada masa itu, Gabriel datang sebagai utusan Tuhan untuk memberikan rema atau visi isi hati Allah yang harus disampaikan kepada umat Tuhan. Pada waktu itu Gabriel berkata bahwa melalui rahim Elisabet istri dari Imam Zakaria akan lahir seorang putra yang harus dinamakan Yohanes. Dan Yohaneslah yang akan menjadi nabi Tuhan mempersiapkan jalan bagi Mesias. Dia seperti suara yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, persiapkan jalan bagi Mesias yang akan turun ke dalam dunia. Waktu itu Zakaria berkata, mana mungkin hal ini dapat terjadi ya? Dia meragukan, dia kurang percaya. Karena memang secara logika tidak mungkin Elisabet mengandung dan melahirkan. Karena dia mandul dan usianya sudah masuk lanjut. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang tidak terbatas dan maha kuasa. Dan kalau dia bersabda, semua yang dia sabdakan pasti terjadi. Amin. Yang dia sabdakan pasti terjadi. Dan karena ketidakpercayaannya, maka Imam Zakaria harus menjadi bisu. Tetapi pada saat istrinya melahirkan, dia mentaati perintah Tuhan dan menamakan anaknya Yohanes Pembaptis ya. Dan seketika itu juga bisunya menjadi hilang, lidahnya yang keluh menjadi terlepas dan dia dapat berkata-kata. Dan saat itu semua kaum kerabatnya menjadi ketakutan dan memuliakan Allah. Saudaraku, ketika lawatan terjadi dalam hidup seseorang, maka pribadi itu akan mendapat kelepasan yang daripada Tuhan. Ya, bisunya menjadi terbuka dan lawatan Tuhan juga terjadi dalam kehidupan Zakaria sehingga apa yang dirindukan dan dinanti-nantikannya itu terjadi, dia memperoleh anak ya. Kain kabungnya, rasa malunya sebagai seorang wanita dilepaskan oleh Allah dan mujizat terjadi dalam kehidupan Imam Zakaria. Tetapi saudaraku, nubuatan Tuhan ya, itu bukan hanya bagi keluarga Zakaria.
Tadi dikatakan bahwa itu bagi umat Allah. Kita pelajari sedikit siapakah Zakaria. Dia adalah Imam Harun ya dari suku Lewi. Aktif bertugas keimamatan di Bait Allah pada masa pemerintahan Raja Herodes. Kita tahu Raja Herodes itu adalah raja yang menolak kehadiran Kristus. Dan pada masa pemerintahannya bayi-bayi dibinasakan semua ya. Dia juga telah membunuh putra-putrinya bahkan istrinya sendiri hanya demi tahta dan jabatan. Next, kita tidak akan berkutat di sini. Saya hanya ingin memberitahukan seperti apa kekelaman yang ada pada masa itu. Pada akhir pelayanan Nabi Maleaki, jadi nabi terakhir di dalam perjanjian lama itu adalah Nabi Maleaki. 440 sampai 400 sebelum Masehi hingga permulaan pelayanan Nabi Yohanes Pembaptis itu disebut masa kesunyian. Tidak ada pernyataan diri dari Allah ya. Allah seakan-akan silent, berdiam diri, tidak menyampaikan wahyu, tidak menyampaikan sabda kehidupan, bahkan tidak ada peta Allah yang harus dijalankan oleh umat Tuhan. Di dalam Amsal 29 ayat 18 katakan bila tidak ada wahyu atau standar kebenaran firman Allah menjadi liarlah rakyat. Saudaraku umat Tuhan, Raja Daud pernah berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Hidup yang paling mengerikan, yang paling menderita adalah hidup ketika kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan. Ketika kebenaran firman Tuhan tidak lagi dapat kita terima ya. Karena kita telah jauh dari hadirat Tuhan sehingga kita hidup dalam kegelapan, meraba-raba, tidak ada pengharapan, tidak ada keyakinan, tidak ada tuntunan. Itulah hidup yang paling mengerikan. Selagi saudara berada di hadirat Tuhan, berada di dalam kebenaran firman Tuhan, apapun yang terjadi secara jasmani, mungkin secara ekonomi, secara kehidupan yang lainnya, saudara tidak perlu takut selagi kita berjalan dalam hadirat Tuhan. Karena dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun gada dan tongkat Tuhan itu akan menyertai kita ya. Tapi persoalannya adalah sangat mengerikan ketika Tuhan tidak lagi berbicara dalam hidup umatnya. Saudaraku ini disebut masa 400 silent ya. 400 tahun kekelaman, masa di mana Allah tidak berbicara. Dan kondisi politik, sosial, kemasyarakatan pada saat Zakaria, imam Allah itu melayani adalah seperti ini ya. Kerajaan-kerajaan saling berebut kekuasaan dan menjatuhkan. Kerajaan Persia, kerajaan Yunani dan kerajaan Romawi yang saat itu menguasai dan menjajah Israel ya. Bersamaan perebutan kekuasaan tersebut, kerajaan-kerajaan pun marak dan pamer kekuatan berhalanya. Dewa-dewi pelindung perang mereka. Dan yang lebih miris dan sangat ironi adalah mereka merebut bait suci Yerusalem diubah sebagai tempat penyembahan dewa Zeus, Olimpios ya, raja para dewa dan manusia. Dan bait suci di Samaria di Gerizim diubah sebagai tempat penyembahan dewa Zeus, Senius yaitu dewa keramat tamahat. Next. Ini adalah masa kegelapan yang sangat mengerikan saudaraku ya. Di mana rumah Tuhan, kemuliaan Tuhan, Shekinah glory meninggalkan umat Tuhan. Meninggalkan umat pilihan Allah Israel. Dan mereka masuk kondisi yang sangat mengerikan secara spiritual. Bukan saja mereka terjajah secara politik, kenegaraan mereka, ID mereka sebagai satu bangsa telah hilang. Tetapi dalam kondisi itu pun kekelaman melanda umat pilihan Tuhan. Saudaraku, mari kita tarik pada masa sekarang ini. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita introspeksi keluarga kita. Mari introspeksi komunitas kita. Mari introspeksi pulau di mana kita ada. Bangsa, nation, ya bagaimana keadaan kita. Firman Tuhan mengatakan di hari-hari terakhir dosa akan semakin merajalela. Kegelapan melanda dunia ini. Kasih manusia akan semakin berkurang-kurang. Dan sebagaimana dalam kondisi seperti itulah sebenarnya kita harus mempunyai desire. Kerinduan yang utama, kehausan yang utama adalah Tuhan melawat kita. Ya. Kalau kita melihat keadaan dunia sekarang, kondisinya tidak jauh seperti kondisi keadaan umat Israel pada waktu itu. Kondisi bangsa Israel pada masa itu ya saudaraku ya. Dan kita sungguh-sungguh membutuhkan lawatan Tuhan. Dan
Zakaria itu dikatakan sebagai imam yang setia ya, dia berdoa, dia menanti-nantikan Tuhan, dia merindukan Allah. Tadi pujiannya relate dengan firman ini. Kita harus berdoa, mencari wajah Tuhan, merendahkan hati kita. Dan pada saat Allah melawat, Zakaria memuji Allah. Saudara, saya selalu bersuka cita, walaupun kondisi fisik kurang menunjang mungkin, walaupun kondisi tantangan ujian ada dalam hidup kita, kita harus bersuka cita. Ya, kita harus memuji Allah, meninggikan, menyembah, mengagungkan Dia. Karena sukacita itulah kekuatan kita. Seorang hamba Tuhan katakan, orang yang selalu bersuka cita bukan dibuat-buat ya, tapi lahir dari rohnya yang mempercayai Allah menjadi Mesias kita, itu gak akan mempan oleh santet dan tenung. Dan dia tidak akan gampang dijatuhkan oleh iblis. Karena inilah Zakaria bersuka cita, saudara, di dalam pengurapan Roh Kudus, di dalam kepenuhan Roh Allah dia menubuatkan ya. Rohnya bersuka cita, dia katakan bahwa Allah Mesia itu akan melawat umatnya ya untuk menyelamatkan yang pertama. Tapi dia juga akan datang sebagai hakim dan raja di dunia ini untuk membinasakan dan menghukum orang yang menolak dia. Kita selalu mendengar anugerah, kita mendengar keselamatan. Tapi saudaraku, saya akan katakan bahwa di dalam lawatan yang terakhir, Mesia yang agung yaitu Yesus Kristus, dia bukan datang lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim dan raja yang akan mengadili dunia itu. Karena itu kita harus siap sedia, harus berjaga dan berdoa kalau dia akan datang kedua kalinya. Ya, yang kedua, dia akan melepaskan atau membebaskan umatnya dari belenggu kutuk dosa. Dan yang ketiga, dia akan memulihkan umatnya. Inilah isi dalam Injil Lukas pasal tadi sampai ayat 80, kalau sudah nanti pelajari di rumah, inilah isi tentang lawatan Tuhan. Next. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan lawatan Allah? Kita belajar sedikit ya. Episkeptomai. Ini berarti bahwa Allah bukan sekedar Allah mendatangi ya atau melihat umatnya, dia lihat dari ketinggian. Gimana sih keadaan umatku? Bukan, saudaraku, bukan sekedar melihat. Tetapi dia datang untuk memberi solusi, untuk memberi jalan keluar, untuk memberi terobosan, breakthrough. Jika umatnya itu dalam satu keadaan bermasalah, dalam satu keadaan terikat, dalam satu keadaan yang genting. Saya boleh contohkan ya, sekarang kan masanya pemilu, mau ada pemilu. Mungkin tokoh-tokoh politik, para pemimpin boleh datang melawat satu daerah dalam satu kelompok gitu ya, untuk membawa visi dan misi mereka, untuk menyatakan janji-janji mereka. Tapi tentu saja dengan tujuan untuk kepentingan ya, golongan dan politiknya itu nggak salah, karena kita juga perlu diyakinkan. Tapi tujuan Allah melawat adalah bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk kepentingan kerajaan surga, karena Allah itu sempurna dan tidak memiliki kepentingan apa-apa. Tetapi Allah datang membawa visi kasih keselamatan demi kepentingan umat pilihannya. Pada waktu itu Israel sebagai umat pilihan Allah ada dalam kondisi yang mengerikan, masa kekelaman, masa di mana mereka terikat baik secara politik, secara spiritual. Mereka dalam keadaan yang low, dalam keadaan yang paling menderita, dalam keadaan yang paling gelap. Dan Allah datang untuk membawa visi dan misinya. Visinya adalah menyelamatkan, misinya, tindakan dari visi keselamatan itu adalah mengirim Mesias, juru selamat yang akan membebaskan umatnya. Tapi sayangnya persepsi paradigma Israel adalah mereka berpikir bahwa mereka akan dilepaskan dari penjajahan politik ya, dari penjajahan bangsa Roma. Tetapi bukan hanya secara politik Tuhan mau menyelamatkan. Misi keselamatan itu adalah penebusan, saudara. Bukan saja untuk bangsa Israel, tetapi untuk bangsa-bangsa, seluruh nation, seluruh bangsa di muka bumi ini harus mengalami lawatan dan penebusan yang datang dari Mesia, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, ini berbicara tentang soteriologis, yaitu Allah melawat, mengunjungi untuk menyelamatkan atau memberi pertolongan. Sebenarnya pelawatan Allah ini bukan saja pada kehadiran Kristus di muka bumi ini. Allah yang penuh kasih itu sudah melakukan pelawatannya berulang-ulang kali. Bahkan setiap perjalanan sejarah umat Israel, kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama, itu ada benang merah yang terus
terus ya bagaimana besar kasih Allah itu. Berbagai-bagai cara Allah lakukan untuk melakukan keselamatan bagi umat Israel. Kita ingat sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan mereka kehilangan kemuliaan Allah. Bukan Adam yang mencari Allah, bukan Adam dan Hawa yang berinisiatif untuk mencari Allah. Tetapi Allah datang dan berkata, Adam, Adam di manakah engkau? Itu adalah bukti kasih Tuhan untuk mencari, melawat dan menyelamatkan mereka yang terhilang, saudaraku. Dan kita ingat berulang kali Israel disebut sebagai bangsa pilihan yang tegar tengkung. Mereka tidak taat, mereka melawan Allah, mereka meninggalkan kasih setia Tuhan. Mereka tidak beribadah hanya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak setia dan berubah setia, beribadah kepada ilah-ilah lain. Sehingga akhirnya mereka harus ditawan, dibawa ke Mesir, masuk dalam perbudakan. Dan mereka mulai menjerit, mencari Tuhan, berseru-seru, Tuhan bebaskanlah kami dari tindisan ini. Dan Allah yang penuh kasih dan murah itu, Allah yang rahmani dan rahimi itu, dia mengurim siapa saudaraku? Musa, dan terjadilah Exodus, kelepasan dari Mesir. Saudaraku, sebenarnya visi kasih Allah itu ada di sepanjang perjalanan sejarah umat Israel. Dan akhirnya saudaraku, cara yang terakhir, next kita akan baca di sini ya, Yohanes 3:16. Saya tidak tulis, mungkin kita semua sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Supaya apa? Inilah misi Allah. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, believe in God, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya loh saudara, yang tidak percaya ya tidak masuk dalam anugerah keselamatan itu ya. Karena itu saya katakan lagi, nanti lawatan yang terakhir Kristus datang bukan dengan misi menyelamatkan, tetapi untuk membinasakan, untuk menghukum. Kita harus balance ya, bicara tentang Injil keselamatan, Injil anugerah, tetapi juga ada keadilan dan kekudusan Allah. Sehingga ini juga mendrive kita untuk tidak juga menyia-nyiakan keselamatan. Karena pada akhirnya orang yang menolak Dia, yang anti kepada Kristus, mereka juga akan mendapat lawatan Tuhan. Tetapi bukan untuk penyelamatan, tetapi untuk penghukuman yang kekal. Saudaraku, Allah memberikan kepada umatnya penyelamat yang perkasa ya. Di Lukas 1:69 dikatakan bahwa tanduk keselamatan itu datang dari keturunan Daud. Kita tahu baca ya di dalam Injil, silsilah kelahiran Kristus itu adalah turunan Daud. Ini berupa nubuatan semua yang digenapi oleh Allah. Itulah menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang setia. Karena apa yang Dia firmankan pasti terjadi. Bahkan setiap nota, setiap titik di dalam janji Tuhan pasti digenapi. Karena itu saudaraku, jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya kepada Yesus. Karena Dia Allah yang setia, yang menggenapi setiap perkataan firman-Nya. Tanduk, saudara pelajari dalam perjanjian lama, tanduk itu berbicara tentang keperkasaan, tentang kekuatan. Jadi Mesia yang dikirim oleh Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang kuat, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Itu yang harus kita pegang yang pertama ya saudaraku. Kita tidak ragu mempercayakan hidup kita kepada Dia. Keselamatan bukan dari penindasan politis, namun pengampunan atas dosa-dosa di dalam Injil Lukas 1:77. Saudaraku, musuh kita itu bukan apa? Bukan lawan politik kita. Kita sebagai warga negara yang baik, kita boleh memilih ya tokoh politik yang akan kita pilih. Tapi kita tidak boleh ikut terprovokasi. Saya miris sekali lihat di sosmed ya, saling menjatuhkan, saling mengatai. Bukan pemimpinnya, tapi pengikutnya. Kita tidak boleh menjadi umat Tuhan yang anarkis. Kita harus membawa apa? Shalom. Ya, melalui doa kita, melalui sikap politik kita harus berbeda. Saudaraku, yang harus menjadi
maker. Saudara boleh pilih siapa saja, tidak perlu membawa hoax atau mengata-ngatai calon-calon yang lain. Karena kita adalah warga kerajaan Allah membawa damai sejahtera. Tapi juga nggak boleh golput ya saudara, di mana saudara ditaruh Tuhan. Kita harus berdoa bagi kesejahteraan tanah di mana kita berada. Jadi warga negara yang baik, memang kita adalah warga kerajaan Allah. Tapi selama kita ada di dunia ini kita harus taat kepada siapapun yang Tuhan tetapkan menjadi pemimpin kita, saudaraku ya. Kita harus berpolitik dengan baik, dengan tenang dan berdoa supaya bangsa dan negara kita ini juga mengalami lawatan Tuhan. Saya pesankan ini saudaraku ya, jangan ikut-ikut menjadi anarkis baik secara fisikal maupun dalam tulisan dan kata-kata di medsos. Bawalah damai sejahtera. Setiap subuh saya bangun berdoa untuk Indonesia supaya ada damai sejahtera, supaya ada ketentraman di pulau, di tanah di mana kita hidup. Jadilah pembawa damai saudaraku. Ini paralel dengan kedatangan Mesias itu di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku, jadi yang dinubuatkan kepada Zakaria melalui Gabriel juga datang kepada Maria dan itulah yang menunjuk kepada pribadi Kristus. Next. Saudaraku, pekerjaan keselamatan yang Allah kerjakan itu tidak berhenti pada kelahiran Kristus. Tetapi menjadi benang merah ya, karena keselamatan tidak bisa hanya Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Dia harus melayani, dia mengalami penderitaan dan puncaknya keselamatan itu dikerjakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sebab juga Kristus telah mati sekali saja loh ya. Jadi keselamatan itu kesempatan kita terima selagi kita hidup. Kristus tidak akan datang lagi untuk karya keselamatan sekali saja. Karena itu jangan pernah sia-siakan kesempatan ini ya. Untuk segala dosa kita. Ia yang benar. Kristus itu adalah Allah 100%, dia juga manusia 100%. Tetapi Alkitab mengatakan Kristus tidak bercacat celah. Dia pure, dia murni, dia kudus dan suci. Karena itu dia dapat menebus dosa kita ya. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi telah dibangkitkan menurut roh Kristus. Allah turun saudaraku ke dunia melawat. Dia visit ya. Turun ke dalam dunia menanggalkan atribut kealahannya. Kalau tokoh-tokoh dunia ini datang memvisit kita. Mereka bawa atributnya saudaraku. Bahkan mereka dipersiapkan ya pasukannya. Mungkin ada red carpet untuk menyambut mereka. Saya ingat ya dulu waktu George Bush pernah datang ke Jawa Barat itu luar biasa. Toko-toko tutup, jalan-jalan yang macet disingkirkan. Ya bukannya mendatangkan keuntungan, terjadi banyak kerugian ya miliaran dihitung gitu. Karena ekonomi jadi macet, ditutup dan terjadi hal-hal yang menguntungkan toko tersebut. Tetapi Kristus datang justru menanggalkan atributnya. Saudaraku, nanti saya jelaskan atributnya apa saja ya. Dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Next. Pertanyaannya saudaraku, mengapa Allah harus turun? Mengapa dia harus melawat kita? Mengapa dia harus visit ke dunia ini? Karena semua orang telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Pemazmur katakan sejak di dalam kandungan kita digandung dalam sifat berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa maka semua keturunan manusia dikandung dalam benih dosa. Saudara nggak bisa membanggakan saya keturunan darah biru. Oh seperti saya papa saya pendeta pasti saya nggak berdosa. No, setiap orang yang dikandung dari rahim manusia kecuali Kristus ya.
karena dia tidak dilahirkan dari benih laki-laki tetapi dari Roh Kudus, kita membawa sifat dosa dan dilahirkan dalam keadaan berdosa, saudaraku. Karena itu dalam keberdosaan kita nggak bisa menghampiri Allah yang maha kudus dan suci itu. Saudara pelajari di dalam perjanjian lama, ketika Daniel bertemu dengan kemuliaan Allah, dia tersungkur gak sanggup, saudaraku. Ketika Rasul Yohanes melihat kemuliaan Allah, dia tersungkur. Ketika Musa hanya melihat bagian belakang Allah, dia gak sanggup, saudaraku. Bahkan umat Israel melihat kemuliaan Allah, wajah Musa itu bersinar-sinar. Saya katakan dalam sifat dosa, kita tidak dapat menghampiri Allah yang maha kudus itu tanpa kuasa darah Yesus. Ya, kalaupun Allah datang kemuliaannya, semua manusia ini akan binasa. Karena sifat dosa kita tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan. Seperti manusia, kita nggak bisa burung itu bicara sama kita, saudaraku, atau kera bicara sama kita. Karena itu untuk bicara dengan kera mungkin seseorang harus mengambil rupa kera. Itulah gambaran yang paling sederhana, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan kebenaran manusia itu seperti kain lara. Maaf ya, bahasa aslinya itu tampon. Itu penampung untuk wanita kalau lagi menstruasi. Seperti itulah saudara, kita berusaha hidup benar, berusaha baik. Tapi di mata Tuhan yang kudus itu nilainya seperti itu. Ya karena itu kita gak bisa menghampiri dia. Dan firman Tuhan katakan di hari-hari akhir ini, keberadaan manusia itu makin turun, makin bobrok ya. Keberdosaan manusia makin turun, makin dasuk ke dalam jurang kebinasaan. Kehinaan, kerusakan, kebebalan, kemerosotan akhlak dan moral, kebejatan, kenajisan, kedursilaan, kejahatan, pemberontakan. Manusia makin turun, berjalan berbaris menuju kepada kebinasaan yang kekal, kepada api neraka. Saudaraku, apa yang tidak pernah saya lihat pada saat saya remaja terjadi pada hari-hari terakhir ini. Ya, betapa merosotnya moral dan akhlak manusia. Saya sampai kaget ya baca satu artikel, maaf di bagian salah satu pulau kita, gorila, King Kong itu bulunya dibersihkan gitu saudara. Lalu disemprot parfum, lalu dijadikan PSK. Manusia yang sudah kehilangan akal, kemuliaan Allah itu bersetubuh dengan hewan. Bayar sudah 35.000 sampai akhirnya ketemu oleh pencinta hewan, pencinta lingkungan hidup, diambil diselamatkan. Marah karena dianggap itu mengambil penghasil nafkah mereka. Seperti itu bejatnya manusia di akhir zaman, saudara. Kita melihat LGBT marak di mana-mana, pedofilia, kejahatan seksual, penjualan manusia ya terjadi di Aceh. Itu ternyata ada oknum-oknum yang menjual manusia. Kita baca kesaksian-kesaksian anak-anak gadis. Saya melayani, maaf sekali, gadis-gadis yang mengalami incest oleh orang tuanya, oleh uncle-nya, oleh father-nya sendiri, saudaraku. Betapa rusak, betapa bejatnya keadaan manusia di akhir zaman ini. Seorang teman saya dari pulau yang lain menangis ya, karena suaminya selingkuh, bukan hanya selingkuh. Dia menjual istrinya kepada temannya. Hal-hal yang gak masuk akal terjadi, saudaraku, dalam dosa seksual. Kita melihat kejahatan-kejahatan dalam dunia bisnis ya. Melalui kejahatan cyber, saudara harus mawas diri dan hati-hati. Apalagi yang kayak saya gak terlalu canggih dalam ilmu teknologi ya. Hati-hati karena kejahatan pencurian keuangan, perbankan dan hal-hal lain. Kita melihat lagi kejahatan perang ya, senjata perang kimia. Dan kehancuran-kehancuran yang dikerjakan oleh iblis memakai manusia yang tidak takut akan Allah. Antek-antek iblis. Kita melihat kejahatan-kejahatan secara spiritual, santet dan tenung. Kalau nggak bisa nego bisnis dengan baik, dengan akal, dengan logik, malah mulai memakai kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu bukan orang-orang yang tidak memiliki intelektual yang tinggi, saudara. Orang-orang berpendidikan kembali kepada cara-cara purba karena dikuasai dapat iluminasi dari roh jahat. Itulah kondisi manusia, saudaraku. Semua manusia turun untuk menggenapi upah dosa, yaitu kematian yang kekal. Saudara, kita tidak imun. Kita berada di dunia yang gelap dan semakin merosot ini. Firman Tuhan katakan kita seperti domba di tengah
segala. Jadi jangan ada seorang pun yang merasa hebat secara spiritual, merasa kuat, merasa mampu. Kita butuh anugerah Tuhan setiap hari untuk menjadi kuat. Kita butuh lawatan Tuhan every day, every morning. Karena itu saudara, sebelum melakukan apapun, setiap pagi kita harus mencari lawatan Tuhan. Menemukan kekuatan baru di dalam anugerah. Yesus sendiri setiap pagi dia mencari Bapa. Setelah melayani, setelah dia begitu banyak mengeluarkan urapan, dia mencari Bapa untuk mendapat kekuatan baru. Saudaraku, jangan ada seorang pun yang bermegah menghadapi keadaan dunia ini. Kita perlu Tuhan, kita perlu anugerah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan imago Dei Allah. Dan orang-orang seperti inilah yang saudara hadapi setiap hari di marketplace. Dalam bisnis kita, dalam bersosialita kita, dalam komunitas kita, di luar gereja ini saudara berhadapan dengan orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Mungkin secara fisikly, secara logik, secara kata-kata mereka manis, mereka cakap, mereka kelihatannya santun, tapi kita tidak tahu. Dan firman Tuhan mengatakan orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah, belum mengalami kelahiran baru, semua yang keluar dari dalam batinnya, dalam hatinya, itu tidak ada yang benar. Kan saudara perlu berjaga dan berdoa menghadapi kondisi zaman sekarang ini. Next saudaraku, manusia tidak akan pernah dapat menghampiri tata Allah dengan usaha dan kekuatannya sendiri. Allah yang suci dan kekal tidak akan dapat dijangkau oleh manusia yang berdosa dan terbatas. Bagaimana mungkin sesuatu yang fana seperti kita ini ya saudaraku, yang terbatas sebagai makhluk yang dicipta, yang bisa rusak dapat menghampiri Tuhan? No, ya. Dari tata yang tidak terbatas, yang kekal, yang tidak bisa rusak, dia rela turun. Dia rela menghampakan dirinya, dia rela mengambil rupa seorang hamba sampai mati di atas kayu salib. Lalu dia pergi kembali untuk menjadi jaminan bagi kita saudaraku. Saya katakan dia bukan sekedar datang lihat lawat gitu, bukan. Bukan mengambil keuntungan untuk dirinya. Apa yang dia dapat? Saudaraku, dia tinggalkan tatanya yang mulia, yang agung, yang dahsyat itu. Dia turun, ya, dia memberi solusi, dia memberi jalan keluar untuk mengangkat kita kembali kepada kekekalan. Next. Nah, ini yang dilakukan manusia saudara, ya. Ada 3 hal. Kalau yang pertama religion, manusia mencoba menghampiri Allah ya dengan one way traffic in human effort, yaitu jalan yang hanya satu arah dari usaha manusia. Tidak ada satu agama pun yang bisa membawa kita kepada kehidupan kekal. Tidak ada religion, tidak ada ritual apapun ya, agama apapun tidak bisa menyelamatkan manusia. Pak Michael dan saya itu orang misi ya. Sekarang kita ada satu persekutuan, kita nggak bicara gereja, kita tidak bicara agama, dan yang datang adalah dari bukan Kristiani, dan kita sampaikan berita ini bahwa kekristenan pun tidak menyelamatkan. Ya, agama tidak menyelamatkan. Kekristenan percaya pada suatu sistem keselamatan, yaitu two way traffic ya saudara, di mana Allah turun, Kristus turun, dia membawa kita kembali ke surga dan memberi jaminan. Kalau manusia hanya satu langkah, dia berusaha dengan kebaikannya, dengan tata ibadahnya, dengan amal ibadahnya, dengan religinya, dengan ritualnya, dia pikir itu bisa membawa dia kepada keselamatan. Saya punya kesaksian ketika saya di Jawa Tengah, ada orang yang mencari keselamatan, mencoba dengan apa saudaraku, berendam diri di sungai, semedi di kubur-kubur ya. Tinggi besar orangnya, istrinya jemaat kami. Apa dia dapat keselamatan saudara? Tidak. Bukannya selamat, masalah masuk roh-roh jahat. Jadi kalau roh jahat itu mulai bekerja, dia akan naik seperti kera, atau dia akan mencakar orang seperti harimau, atau dia seperti ular saudara. Itulah pekerjaan iblis, membunuh, membinasakan, menipu, yang menjanjikan keselamatan tetapi justru mencelakakan. Istrinya nggak tahan, kalau karena dia lagi kerawuhan, istrinya akan dipukul, dihajar. Dan hanya di dalam nama Yesus, Mesias yang agung, orang yang terikat ini, yang dibutakan matanya oleh ilah zaman, dibodohi secara spiritual, dapat diselamatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Tidak ada jaminan keselamatan di dalam agama, di dalam kepercayaan. Next, apa yang Yesus katakan? Manusia boleh mencari keselamatan dengan agama, dengan apalagi dengan filsafat, dengan budaya. Tapi Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mari kita ucapkan, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudaraku, filsafat barat, paradigma barat, mereka mencoba mencari keselamatan kebenaran ya dengan filosofi, dengan ajaran filsafat. Mereka bertanya mengapa begini, mengapa begitu. Apakah asal usul Allah, apakah asal usul manusia, apakah asal usul dosa, bagaimana manusia dapat keluar dari keberdosaannya, bagaimana manusia setelah mati di dalam kekekalan, mereka bingung dengan pikirannya. Orang timur dengan paradigmanya mencoba mencari keselamatan dengan ritual, dengan agama, dengan religi. Tapi Yesus berkata semuanya itu tidak bisa menyelamatkan. Kalau saya pelajari ya di Indonesia ini banyak sekali, bukan saja agama yang resmi loh saudara, ratusan mungkin sekarang ribuan ajaran-ajaran budaya tentang kepercayaan. Tapi Yesus berkata hanya ada satu jalan ke surga, yaitu melalui pribadinya sebagai penyelamat, sebagai juru selamat. Kenapa dia datang ke dunia? Karena tidak ada usaha, tidak ada karya, tidak ada karsa manusia yang dapat menyelamatkan dirinya. Yesus berkata, next, kepada orang-orang yang di dunia timur dan barat untuk menerima kesimpulan yang tidak ada pada agama-agama, tidak ada pada filsafat-filsafat, sistem epistemologi dunia. Epistemologi ini saudaraku adalah orang yang berusaha dengan pikirannya, berpikir asal usul. Siapa Allah seperti saya katakan tadi, siapa manusia, bagaimana mencari keselamatan itu. Itu tidak akan memberi jawaban dan tidak akan memberi keselamatan. Kita boleh belajar, kita boleh mencari ilmu pengetahuan, tetapi saudara hanya harus percaya kepada kebenaran sabda Kristus. Amin. Karena dialah pembawa keselamatan, pembawa kehidupan. Next. Saudaraku, visitasi Tuhan, dia berinkarnasi. Saya terus tekankan ya, tegaskan ini. Kenapa? Karena hari-hari terakhir ini banyak pengajaran sesat, saudara. Hati-hati ya, baca-baca Instagram, dengar-dengar, kalau saudara nggak punya bekal yang kuat, saudara bisa hanyut. Mulai meragukan ketuhanan Kristus, mulai meragukan kealahan Kristus, dan mereka berkata Yesus itu bukan Tuhan, bukan Juru Selamat. Mereka mengobrak-abrik antara Mesia, Yosua, Yesus Kristus, hanya bicara tentang translate bahasa dan mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat. Tetapi saudara, saya mau katakan Yesuslah Mesia yang telah berinkarnasi. Kelahiran Yesus Kristus sampai kematiannya melalui kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Melawat umatnya dengan penuh rahmat dan keselamatannya itu bagai surya pagi yang muncul di ufuk timur. Saudaraku, keselamatan Kristus bukan saja membebaskan kita dari dosa, tapi keselamatan Kristus itu seperti surya pagi di ufuk timur. Surya pagi itu saudara memberi kehidupan. Pernah gak saudara bangun subuh, tunggu matahari terbit. Itu tanaman-tanaman yang seperti tertidur tiba-tiba membuka. Saudara, bunga-bunga yang kucup membuka. Dan saudara tahu gak bahwa melalui surya pagi itu, mentari pagi itu, kita tuh bisa hilang loh stres. Saya pelajari ya ilmu kesehatan, itu aja secara fisik, secara biologis, apalagi secara spiritual. Yesus itu surya pagi. Saudara, kondisi hidupmu dalam keadaan gelap seperti apa? Kalau saudara percaya bahwa Yesus surya kebenaran yang bersinar, dia bisa mengusir semua awan gelap dalam hidupmu, maka terjadilah kuasa lawatan itu. Amin. Haleluya. Saudaraku, dia datang untuk mengadakan pemulihan. Saat kita menjadikan Kristus pusat hidup kita, yang bertahta, yang meraja di dalam hidup kita, maka kita akan mendapat keindahan-keindahan lawatan Tuhan. Ini saudara harus pelajari kalimat yang ini detail ya. Kita kadang-kadang hanya mendengar, oh saya sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan. Saudara harus tahu bahwa ada begitu dahsyat banyak berkat dari keselamatan itu. Yang pertama, Kristus yang kekal masuk ke dalam kefanaan. Ini seperti paradoks ya saudara, sesuatu yang berlawanan. Betapa
dahsyat anugerah itu. Betapa besar karya keselamatan. Dia yang kekal, yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang menciptakan semesta ini, menciptakan alam raya ini. Dia rela masuk ke dalam kefanaan, saudara. Dia menjadi terbatas, menjadi manusia yang bisa meninggal. Tapi syukur karena dia Allah, dia bangkit. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita yang umurnya terbatas, Mazmur katakan kalau kuat 80, saya pernah ikuti pelajar seminar, kalau lifestyle kita benar bisa 120 tahun, tapi itu pun sengsara, saudara. Kita yang fana ini bisa masuk di dalam kekekalan yang penuh kebahagiaan. Dunia ini penuh air mata, penuh dengan tangisan, penuh dengan penderitaan. Tetapi saat kita menerima lawatan Tuhan, menerima Dia sebagai juru selamat, kita akan masuk di dalam keabadian yang penuh dengan kebahagiaan. Dia mengubah kita yang lemah, yang rendah, yang tidak berarti, yang hina dina, saudara. Untuk apa? Menerima kuasa, power, ya. Tadi Bapak Gembala katakan bahwa roh Allah yang di dalam kita itu lebih kuat, lebih perkasa dari semua roh yang ada di dunia ini. Kita akan menerima kekuatan baru setiap hari. Kita yang hina akan menerima kemuliaan. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan imago Dei, kemuliaan Allah. Saya, Pak Michael, pernah melayani seorang pelacur yang bertobat. Saudara tahu Tretes ya, tempat teman kita itu penggembalaannya di daerah pelacuran. Sekali waktu perempuan ini terkena kanker payudara dan dia mencoba mencari jalan-jalan tetapi tidak ada jalan keluar dan diinjili dan dia bertobat, saudaraku. Tapi dia merasa bahwa tidak layak untuk menghampiri Tuhan. Saya begitu hina, lemah, saya kotor gitu ya. Tapi Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kalau kita datang kepada Kristus dan mau menerima anugerah keselamatan, semua yang najis, semua yang kotor, semua yang mencicikan, semua yang berbau busuk, apapun latar belakang kita, dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Karena itu, saudaraku, apapun latar belakang kita, ketika kita menerima anugerah keselamatan itu jangan ingat-ingat lagi. Tinggalkan, engkau berharga, engkau mulia di mata Tuhan. Tapi juga jangan bawa terus hidup lama kita setelah kita menerima keselamatan. Tinggalkan, berlari-lari menuju kepada panggilan. Hari lepas hari hidup kita harus mau diperbaharui. Nobody perfect, tapi kita harus berjalan menuju kepada kesempurnaan. Karena Allah itu bekerjanya terus menerus, menyucikan progres ya saudaraku. Kita akan menerima sifat-sifat ilahi kembali. Pada saat kita dilahirkan baru menerima keselamatan itu, kita harus terus menerima anugerah keselamatan every day. Sehingga karakter ilahi terus tercipta dalam hidup kita. Jangan sudah menerima Kristus tapi masih membawa karakter Mesir. Ya, cara berbicara kita, cara berbisnis kita, cara bergaul kita, cara kelakuan kita di dalam keluarga, di dalam tempat pekerjaan. Harus membawa sifat karakter Kristus. Tanggalkan yang lama supaya kemuliaan Kristus itu makin bersinar melalui hidup saya dan saudara. Next, saudaraku, visitasi Allah membawa kelepasan. Ya, saudaraku, Allah yang comfort itu dalam kenyamanannya di surga mulia. Dia menanggalkan kemuliaannya supaya comfort for God itu datang kepada people, kepada umatnya. Ya, ini luar biasa, saudara. Saudara pernah bayangkan gak? Dia yang mulia, dia yang agung, dia yang kudus. Sampai di dalam Wahyu katakan, itu para penatua tersungkur setiap kali anak domba Allah itu hadir dalam hadiratnya. Mereka menanggalkan mahkota mereka dan menaruh di kaki Yesus. Bahkan dikatakan nanti di Yerusalem baru, di keabadian kekal dunia dan langit baru, saudara. Kita gak perlu lagi lampu. Kita gak perlu matahari, kita gak perlu bulan dan bintang. Karena kemuliaan Kristus itu bersinar. Saudaraku, dia yang agung, yang dahsyat dan yang dia mulia itu, saudaraku. Dia mengosongkan dirinya, saudaraku, untuk mengampuni dan melepaskan kita. Karena itu firman Tuhan kepada Nabi Yesaya datang kepada kita pagi ini. Dia Allah bukan saja menyelamatkan, dia melepaskan kita. Kerap kali kita sudah jadi pengikut Kristus, tapi kita tidak berjaga dan berdoa. Sehingga kita terikat lagi. Saudaraku, saya melayani bukan saja orang di luar Tuhan, tapi yang di dalam gereja, bahkan yang Kristen. Mereka bisa terikat dengan adiktif pornografi, terikat dengan minuman keras, terikat dengan kebiasaan-kebiasaan menipu, hoax,
gosip, kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Mereka terikat dengan sakit penyakit, terikat dengan roh-roh kegelapan karena tidak berjaga dan berdoa. Terikat dengan kepahitan, terikat dengan iri hati, dengki. Tetapi pagi hari ini Tuhan katakan, aku membawa kabar kelepasan. Apapun yang membelenggu jiwamu, mungkin engkau terluka, engkau tersakit, engkau tidak dapat mengampuni. Engkau dapat dilepaskan ketika lawatan Tuhan turun atas hidupmu. Amin. Saudara, saya melayani 500 anak di satu pulau di luar Pulau Bali. Ketika saya menyampaikan firman, minggu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan di komunitas anak-anak juga, saudaraku. Tiba-tiba seorang anak usia mungkin 5 SD itu berteriak. Saya nggak mungkin dong berhenti firman Tuhan, saya minta tim saya bawa dia ke ruang konsistori dan dilayani. Sampai saya berhenti menyampaikan firman Tuhan tuh anak-anak. Anak ini belum dilepaskan, saudara. Kasihan sekali. Dia gigiti tangan kakinya sampai berdarah-darah seperti itu, saudaraku. Dia terus menggigiti, dia mencakar. Kebingungan tim saya, padahal mereka udah dilatih. Tiba-tiba Roh Kudus katakan, jangan ditengking, peluk dia. Saudaraku, saya berlutut dan saya peluk anak gadis kecil itu. Dia menangis, saudaraku, air mata turun, yang matanya tadinya liar seperti hewan tiba-tiba meredup dan dia menangis. Saya tumpangi tangan, saya peluk dia dengan kasih ilahi, saudaraku. Kenapa anak ini bisa seperti ini? Karena dia tertolak, saudaraku. Dan dia terikat dengan kepahitan. Sejak di dalam kandungan ayahnya meninggalkan dia. Dia dirawat oleh neneknya dan dipersembahkan kepada Dewi Kuan Im. Dia tertolak tuh, saudaraku, secara mental, secara jiwa. Dia merasa tidak diterima, tidak dihargai. Dan dia berada di bawah di bawah kutuk, di bawah perhambaan iblis, saudaraku. Ketika kasih Tuhan melawat dia, memeluk dia, saudaraku, dia terlepas. Dia merasa sukacita dan dia merasa lemah secara fisik tetapi kuat, saudaraku. Dan dia tidak lagi menggigit dan merusak tubuhnya. Saudaraku, iblis datang untuk mengikat, membelenggu. Tetapi Roh Allah datang, Kristus datang untuk membawa kelepasan. Kalau pagi hari ini ada di antara saudara yang terikat dengan sakit hati, dendam, mari kita mau datang kepada Kristus. Dia akan datang melawat engkau dengan kasih-Nya dan membebaskan engkau dari segala belenggu itu. Kalau engkau datang dengan membawa kepedihan, duka cita, firman Tuhan katakan, aku datang untuk menghibur engkau. Hiburkanlah umatku. Kristus datang untuk membawa kelegaan, sukacita, penghiburan, saudaraku. Di hari-hari terakhir ini banyak orang depresi, stres. Saya melayani orang-orang bersama Bapak, orang-orang yang panic attack, sampai terikat dengan obat-obatan depresi. Bukan orang-orang yang gak punya, saudara. Orang-orang yang mampu, orang-orang yang secara bisnis itu oke. Tapi keluar masuk rumah sakit, rumahnya penuh dengan obat. Dia rasa puas kalau banyak obat, padahal secara medis gak ada sakitnya. Saudaraku, karena apa? Dikuasai oleh kecemasan, ketakutan. Pikirannya dikendalikan oleh iblis, saudaraku. Next. Kristus datang melawat umatnya untuk melepaskan apa, saudaraku? Berita kelepasan itu adalah untuk membebaskan kita dari ketakutan. Natal melepaskan manusia dari ketakutan. Firman Tuhan katakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jujur saja. Secara logik firman Tuhan katakan minggu lalu, kenyataannya, realitanya kita dalam kondisi dunia yang menakutkan. Resesi ekonomi, sekarang harga-harga naik. Buruh-buruh di Jawa Barat lagi apa, saudara? Demo menuntut kenaikan gaji, upah minimum regional. Ya, kita takut dengan senjata-senjata kimia, virus-virus mulai merajalela lagi. Kita takut dengan kejahatan-kejahatan di jalan raya. Kita takut dengan gendam, sate, tenung. Kita takut dengan penipuan-penipuan di bisnis. Kita takut akan masa depan. Itu realitanya. Tapi firman Tuhan katakan kita tidak berjalan dengan mata penglihatan. Kita berjalan dengan apa, saudaraku? Dengan iman terhadap kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata jangan takut, dan itu ada lebih dari 300 kali janji Tuhan jangan takut. Setiap pagi datang iblis selalu
dengan panah-panah beracunnya ya, menembak kita dengan senjata-senjata api yang mematikan dengan ketakutan. Tapi saudara harus tolak dalam nama Yesus. Saya tidak lagi mau dikuasai oleh ketakutan. Walaupun dokter mengatakan memang realitanya stadium ini kamu sakit kronik demikian. Tapi kita berpegang atas janji Tuhan, kalau Allah belum mengizinkan kita meninggalkan dunia ini, maka Dia akan memberi kehidupan, Dia akan memberi kesembuhan. Saudaraku, beberapa minggu yang lalu kami mendoakan seorang yang belum kenal Tuhan. Anak-anaknya menolak, hanya satu yang baru bertobat ya. Kita berdoa lewat telepon, bukan karena kami tapi karena lawatan Tuhan terjadi. Iman kita tuh kecil, hanya sebiji sesawi. Tapi kalau kita satukan dengan iman Kristus, mujizat terjadi. Keluar batu saudara dari di pusernya ini, kelepasan terjadi. Karena Bapak ini ternyata apa? Pakai ilmu-ilmu gelap. Karena itu saudaraku, jangan berjalan dengan penglihatanmu, jangan takut. Walaupun keadaan dunia ini sangat mengerikan, tapi engkau ada di dalam covering perlindungan Tuhan. Harus berjaga berdoa memang, harus tetap dalam sukacita. Kondisi apapun memuji Tuhan. Makanya saya kalau memuji Tuhan saya bukan dibuat-buat, saya mau bersukacita. Engkong ini juga ya, walaupun sudah umur tetap bersukacita. Karena sukacita itu salah satu benteng untuk kita tidak kena serangan iblis. Tapi kalau saudara susah, saudara ikuti perasaanmu, ya, sedih, sepi, sendiri, galau, gegana, ya. Wah, saudara makanan empuk ditembak, cepat, bruk. Saudara mulai depresi, stres, minum obat penenang, ya, ketakutan gak jelas, panic attack. Saya punya temen loh saudara, di kita tetap layani dan terlepas. Tuh kalau panic attack ngeri loh, sesak napas. Napasnya kayak di sini. Saya katakan kamu gak boleh bersandar sama obat dokter. Oke, Tuhan bisa pakai dokter. Tapi nomor satu, karena sakitmu bukan fisik tapi sakitmu mental. Kalau itu penyebabnya kebencian, kepahitan, kamu harus lepaskan. Minta anugerah Tuhan, minta lawatan Tuhan. Kamu gak bisa hidup seperti ini. Di jalan raya tiba-tiba bingung pikirannya, kacau, mau pulang, ketakutan. Nanti di rumah sumpek, mau keluar lagi. Saudara, orang-orang seperti ini di mana-mana. Dan sekarang apa? Statistik bunuh diri itu luar biasa. Anak-anak muda tinggalkan pesan karena tekanan hidup, karena dimarahin mama, bunuh diri. Roh bunuh diri merajalela. Roh kejahatan seksual merajalela juga di Bali. Ya, saya kan setiap pagi itu dapat pokok-pokok doa yang harus didoakan dari pusat kami. Di sana dikatakan bahwa di negara itu Kapolresnya sudah memberi warning, kita dalam keadaan darurat karena terjadi kejahatan seksual yang merajalela dan terjadi di remaja-remaja. Saudara, protek anak-anakmu, protek remajamu, protek remaja kita dengan doa, dengan keluarga yang harmoni. Kalau mereka tidak mendapat kedamaian di dalam keluarga, kalau bonding antara parent dan anak-anak tidak baik, mereka akan dimakan oleh kuasa kegelapan, oleh pergaulan jahat dunia ini. Tapi di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan berkata jangan takut. Terima saudaraku, terima janji Tuhan dengan iman. Yang kedua, kelepasan dari belenggu kemiskinan. Saya tidak berkata bahwa kita semua harus kaya raya. Tapi saudara tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita, amin. Dan tidak salah saudara tingkatkan potensimu, karunia Allah yang ada padamu. Ada yang berapa? 1, ada yang berapa? 2, ada yang 5, enggak boleh jealous yang 2 terhadap yang 5. Yang 1 jangan malas. Gereja juga mentraining, melatih supaya kita tuh punya mentalitas daya juang yang tinggi untuk bekerja. Jangan aduh sekarang sulit sesuai perkataanmu terjadilah bagimu. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Saudara, kadang-kadang memang berkat bisa seperti burung gagak kepada janda ya. Nabi Elia itu. Tapi berkat Tuhan itu sebenarnya wadahnya dicurahkan di mana? Di pekerjaanmu, di karirmu, di karyamu. Jadi karena itu jangan ada seorang pun yang malas. Karena Tuhan tidak mau menjadikan umatnya miskin dan peminta-minta. Tuhan mau kita justru menjadi orang yang memberi. Tangan yang di atas, princess of God, prince of God. Itu tangannya di atas. Saudara harus menjadi mentalitas putra-putri kerajaan Allah. Setiap saudara diberi talenta dan karunia Tuhan. Bekerja dengan rajin, optimalkan. Tidak ada yang miskin saudaraku. Kalau kita mau bertindak dengan iman dan melakukan apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu.
Saudara datang kepada hamba Tuhan, kepada nabi-nabi Allah, minta didoakan supaya terjadi terobosan. Minta inovasi daripada Tuhan. Yang rajin, kreatif, pasti Tuhan buka jalan. Tuhan tidak menjadikan kita pemalas. Alkitab katakan orang yang malas tidak layak untuk mendapat makanan. Bertobat, ya, lakukan yang baik. Atur keuanganmu, manajemen dengan baik supaya tidak menjadi peminta-minta, saudaraku. Tuhan tidak mau anak Tuhan menjadi pengemis. Ya, memang orang miskin ini selalu ada di dunia ini, tapi jangan kita yang menjadi peminta-minta. Kita harus menjadi penyalur kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan dilepaskan dari belenggu kemiskinan. Bukan saja miskin secara jasmani, secara finance, tetapi dari kemiskinan secara rohani. Kemiskinan mental, kemiskinan intelektual. Saudara mungkin saudara tidak punya kesempatan belajar di sekolah yang resmi. Tetapi tidak ada waktu, tidak ada kata terlambat untuk belajar secara otodidak. Rajin saudaraku menggali ilmu, belajar medsos sekarang banyak sekali. Jangan jadi orang yang ketinggalan. Bukan untuk kesombongan diri, tapi kita berada di tengah-tengah dunia ini yang makin maju ke depan. Kalau kita bodoh, kalau kita tidak berpengertian, kalau tidak punya kemampuan dan wawasan, saudara akan jadi korban. Korban penipuan, korban pelecehan, korban perbudakan dunia yang semakin jahat ini. Tuhan tidak mau kita miskin secara intelektual. Belajar, terus belajar, menggali diri, meningkatkan potensi. Belajar itu dari semua aspek. Dan Tuhan berjanji, mereka yang meminta hikmat pasti diberi. Hikmat itu lebih dari kecerdasan, saudara. Ada orang yang gak bisa baca tapi berhikmat. Hikmat diberikan oleh Allah untuk kita menjadi lebih dari pemenang. Dapat menyelesaikan semua pergumulan hidup kita. Kalau saudara semua berhikmat, kaya secara intelektual dan hikmat, saudara tidak akan menyusahkan Bapak Ibu Gembalamu. Saudara menjadi orang yang kuat, bahkan mendukung pelayanan beliau. Oh, saya bisa menyelesaikan ini, karena Tuhan menuntun saya menurut firman-Nya ini. Karena Roh Kudus memberi saya pengertian seperti ini. Dan saudara akan berkembang, gereja ini akan dipenuhkan. Minta saudara, Tuhan melepaskan kita dari kemiskinan spiritual. Maaf ya, ada orang-orang yang kaya secara intelektual, kaya secara finansial, tapi miskin secara spiritual. Saya banyak teman-teman yang seperti ini di luar Kristus. Wah, mereka kaum sosialitas, saudara. Ya, karena murid-murid saya juga di beberapa kota tuh orang tuanya kaya-kaya. Tapi kasihan deh lu, karena apa? Menjaga suaminya supaya tidak selingkuh, pergi ke dukun-dukun. S2, tapi percaya, bakar kemenyan-kemenyan, potong ayam putih. Saudaraku, pengikut Kristus tidak boleh miskin secara spiritual. Rajin baca firman Tuhan, di mana hikmat Allah akan diberikan. Engkau akan diberi keperkasaan untuk kuat melawan kuasa-kuasa kegelapan. Untuk menghancurkan setiap benteng-benteng iblis yang menghalangi bisnismu. Engkau akan diberi kemampuan untuk memanage usaha kerjamu. Ini beliau ini luar biasa ya. Udah berhasil secara dalam bisnis. Tuhan buat terobosan-terobosan baru, juga setia melayani Tuhan. Saudara sudah punya role model, sudah punya contoh. Di depan saudara ikuti jejak beliau berdua ya Bapak Ibu Gembalamu. Amin. Ya, supaya saudara menjadi perkasa, ya, membebaskan mereka yang ada di dalam tawanan. Tawanan apa? Kemiskinan, tawanan apa? Kebodohan. Saudara ditaruh di mana Tuhan taruh, terjadi lawatan. Saudaraku, saya tinggalkan pekerjaan saya di Bali untuk melakukan tugas ini. Membebaskan tawanan, sekolah-sekolah yang bobrok, yang korup. Kami hadir, kami hancurkan pekerjaan iblis itu. Supaya terjadi surya kebenaran, kegelapan yang melanda lembaga pendidikan itu diusir. Saudara berada di mana? Komunitasmu mungkin suka mabuk-mabukan tetangga kiri kananmu. Oh, saudara bukan menjadi orang yang ketakutan di rumahmu. Saudara berdoa bersyafaat. Tuhan, supaya tempat ini dibersihkan dari kemabukan. Tempat ini dibersihkan dari roh kenajisan. Saudaraku, saya pernah berada di satu rumah. Setiap kali saya pergi ke sekolah, saya suka senang jogging ya. Jogging sambil jalan kaki, sambil bersyafaat, berbahasa roh. Saya katakan setiap tanah yang saya injak milik Kristus. Sudah tahu apa setiap Michael kadang bilang jangan lu yang gelap masih pagi. Saya bilang Tuhan tolong saya lindungi saya. Saudara tahu tempat saya jalan itu orang-orang mabuk kiri kanan karena di depannya itu ada kafe.
Tengah-tengah malam anak-anak muda dugem di bawah pengaruh narkoba jatuh-jatuh ke parit-parit. Setiap pagi saya ajak guru-guru bersyafaat berdoa, siang kami habis ngajar bersyafaat berdoa, kami hancurkan pekerjaan iblis. Saudara tahu radius di tempat kami tinggal tuh kafenya tutup. Tuhan bisa berbuat seperti itu saudara. Bukan kita mematikan usaha orang. Tapi kita tidak mau di mana ada terang kegelapan tinggal bersama. Saudara bisa lakukan itu di tempat usaha kerjamu. Kalau ada saingan-saingan, ada kebuntuan-kebuntuan. Minta lawatan Tuhan, pasti terjadi kelepasan. Haleluya. Ini tadi belenggu kehinaan, saya udah cerita tentang pelacur ini. Belenggu dari keputusasaan. Kami melayani lesbian juga, saudara, di persekutuan itu orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan ya. Orang-orang yang adiktif, orang-orang yang cenderung mau bunuh diri. Beberapa anak gadis yang Tuhan taruh dalam hidup kami pernah mau bunuh diri berkali-kali. Karena mengalami pelecehan seksual, saudaraku. Ya karena dipukuli, disunduti rokok, dipukul tuh bukan main-main loh. Pakai bangku-bangku jati itu. Mereka putus asa, mereka hancur martabat dan harga dirinya. Siapa yang bisa menolong? Datang ke psikiater, psikolog, saya nggak meremehkan. Itu penting juga untuk menganalisa data. Tapi paling diberi obat penenang. Hanya Yesus anugerahnya yang dapat melepaskan. Pegang ini saudara ya, pegang ini ya. Dia akan memberi kekuatan baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kita berjalan tidak menjadi letih, kita berlari tidak menjadi loyo. Karena every day, every morning ya, yang segar yang datang dari heaven itu, fresh from heaven. Melalui pujian, penyembahan. Saudara yang udah dapat bahasa roh ya, glosolali, pakai itu. Karena itu untuk menguatkan diri kita. Kalau kau merasa lemah, tertekan, letih, lesu, tidak berdaya, sembah Tuhan. Berglosolali, berbahasa lidah, kau akan mendapat kekuatan baru yang akan melepaskan engkau. Next saudaraku. Ya, lawatan Tuhan membawa pemulihan. Yeremia 33 ayat 1-3. Aposkatistemi, menaruh kembali dalam aturannya semula, menyempurnakan, melengkapi, mengembalikan pada posisi semula yang sudah hilang dan tercuri. Waktu pandemi berapa yang tercuri dalam hidupmu? Usaha, pekerjaanmu, kesehatanmu. Kalau lawatan Tuhan terjadi, yakini dan imani akan dikembalikan seperti semula, terjadi pemulihan. Pemulihan itu bisa seketika ya jadi ya saudara, tapi juga bisa lewat proses. Asal kita rajin, asal kita tekun, asal kita tidak menyerah, asal kita terus berpengharapan kepada Kristus. Pasti ada pemulihan. Katakan pada dirimu, pasti ada pemulihan. Ucapkan saudaraku, 2, 3, pasti ada pemulihan. Di hari-hari terakhir ini ada orang begitu takutan, masalah keuangan ya, masalah finance, kehancuran di usaha pekerjaan. Banyak yang tutup, banyak yang pilot, banyak yang hancur. Saya katakan Tuhan mampu mengembalikan yang hilang dan tercuri. Tuhan mampu memberi pewahyuan, great and mighty things, memberi iluminasi, memberi jalan-jalan keluar, memberi hikmat supaya kita cakap untuk melakukan dan memulihkan apa yang telah jatuh. Dia dapat memberikan kesembuhan, kesehatan bukan saja fisik, dalam usaha pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, dalam hubungan suami istri yang telah kacau, dalam hubungan orang tua dan anak-anak pemberontakan, dalam hubungan sesama saudara Kristen. Ya firman Tuhan katakan bahkan yang berseteru pun Tuhan bisa damaikan. Asalkan kita rendah hati dan mau dilawat oleh Tuhan. Dia akan membangun kehidupan kita. Terjadi penakhiran, pengampunan segala dosa kita. Akan terjadi sukacita, pujian di mana-mana. Dan nyanyian di jalan-jalan. Apa? Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat umatnya. Saudara tidak ingin hal itu terjadi dalam hidupmu, dalam keluargamu? Enggak ada lagi caci maki, enggak ada lagi apalagi peperangan di dalam keluarga, enggak ada lagi saling menyalahkan. Yang ada sukacita, pujian di rumah-rumah. Saya udah 35, mau 40 tahun nikah sama Pak Michael. Memang kita berproses. Tapi makin kesini bukan karena makin tua lalu gak berantem. Bukan saudara. Tapi karena kami minta tiap hari dilawati oleh Allah. Minta shalom Tuhan. Minta damai sejahtera Tuhan. Kami gak makan mewah-mewah.
Saya nggak pakai baju yang bermerek, saya nggak punya terlalu banyak harta karena kami tidak juga berbisnis. Tapi yang kami punyai adalah sukacita Allah yang melimpah-limpah, amin. Dan itulah yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini saudaraku. Kami jalan pagi, kami gurau, kami menyembah Allah. Kadang Pak Michael saya tinggalkan di belakang saya sambil jalan di lapangan itu 5 kali putaran. Saya bergrosol alis, saya memberkati kota ini. Kota di mana saya tinggal ada sukacita, ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini saudaraku. Dan yang terakhir kedaulatan Allah yang sempurna dalam langit dan bumi baru akan kita terima. Saya akan tutup dengan satu kesaksian saudaraku. Inilah yang akan terjadi jika Tuhan menyelamatkan kita, jika Tuhan menyelamatkan kita, ya jika Tuhan melepaskan dan memulihkan kita. Ya, yang terakhir kesaksian, next. Ya, nak. Ini saudaraku, lawatan Allah di Almolonga, Guatemala. Sebuah kota sebelah barat Guatemala, Amerika Latin menyembah berhala. Namanya Dewa Maksimon yang sangat dekat dengan kemalasan. Hati-hati ya, pengikut Kristus nggak boleh ada yang lazy man or lazy woman. Kita harus rajin. Nah ya, rajin, giat, disiplin. Nggak boleh lagi bangun kesiangan. Saya ini udah mau 60 tahun loh, ya 56, 57, tapi saya tetap bangun subuh saudara, nyembah Tuhan. Kami nggak pakai pembantu, apa kita kerjakan bersama, kami pelayanan ya kerja, lakukan dengan disiplin. Karena nggak boleh ya, ini penyembah dewa itu malas, adiktif, zat-zat kimia. Kalau masih ada yang terikat, lepas dalam nama Yesus yang hari ini ya. Mereka imoralitas terjadi, apa itu, kehidupan seksual di tempat-tempat ilah-ilah penyembahan berhala. Gereja syukur masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh berdoa. Mereka melakukan apa yang di kitab Tawari katakan, mereka merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, bertobat, berbalik dari jalan-jalan jahat. Mencari Tuhan, mohon kasih karunia Tuhan, mohon hadirat dan lawatan Tuhan. Dan mereka terus berdoa, saudara, terjadi ya. Dukun-dukun itu mulai bertobat dan mencari Tuhan. Mereka muntah darah dilepaskan. Saya baca ini kisahnya luar biasa, bukan kisah, benar-benar terjadi. Dan preman-preman penyembah berhala itu gak senang saudara. Ada yang datang ke rumah hamba Tuhan, itu ya. Itu mereka bawa senjata api mau dicetor di mulut hamba Tuhannya. Malaikat Tuhan tangkap, senjata apinya gak bisa meletus dan malah orang yang mau tembak itu bertobat saudaraku. Dan terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa untuk orang-orang bertobat, rumah-rumah bordil ditutup menjadi tempat-tempat penyembahan kepada Kristus Yesus yang hidup. Dan kalau Allah memulihkan saudara, bukan saja spiritual, pertanian menjadi makmur, subur. Lihat saudara wortelnya itu loh, kayaknya sepahanya bayi ya. Pertanian menjadi subur, tempat-tempat jadi nama Yesus ya. Semua menjadi tempat penyembahan kepada Yesus. Enggak ada yang mustahil kalau sungguh-sungguh kita berdoa dan mencari lawatan Tuhan saudara. Saudara enggak rindu lingkunganmu, enggak rindu keluargamu. Karena apa saudara? Next terakhir, kalau tidak kita mencari Tuhan selagi hidup, kalau kita tidak mencari lawatan Tuhan dan memberitakan Injil keselamatan. Lawatan yang terakhir, Yesus akan datang sebagai hakim dan raja, second coming. Dan kalau kita harus peka, firman Tuhan katakan jadilah anak darah yang cerdas, yang pandai, yang excellent spirit. Baca tanda-tanda zaman saudara, peperangan di mana-mana. Ya, kalau Israel telah kembali, ya tunas zaitun itu telah kembali ke negara mereka. Memang kita nggak tahu kapan Kristus akan datang, hanya Bapa yang tahu. Tetapi kita harus cerdas saudara membaca tanda-tanda zaman. Dia akan datang kedua kali. Di mana hidup saudara saat ini? Di mana hidupku saat ini? Apakah kita masih penuh dengan Roh Kudus, hidup di dalam kebenaran, melekat kepada Allah? Hati-hati saudaraku, karena dia datang kedua kali. Ya, Alkitab versi King James katakan, ya, pembebasan kejahatan oleh Allah terhadap orang-orang jahat dan Allah yang membalas pelanggaran orang-orang jahat dengan hukuman. Ketika Yesus melakukan lawatan atau kunjungannya terakhir ke dunia ini, makna dari kunjungan itu sangat terlihat. Ya, jadi siapa menerima Kristus diselamatkan, ada nanti kedua kali, ya, kita akan dipisahkan sebagai domba, tetapi yang menolak dia akan masuk kepada penghukuman keabadian.
Saudaraku, jangan senang, saya udah di dalam Tuhan. Di mana adikmu sekarang? Di mana orang tuamu? Di mana anakmu? Kalau mereka masih di luar Kristus, adalah menjadi tanggung jawab kita untuk terus berdoa. Supaya lawatan Tuhan yang pertama yang saya sampaikan tadi tentang keselamatan, anugerah keselamatan itu juga dapat mereka terima. Yang kedua, lawatan Tuhan berbicara tentang kelepasan, dan lawatan Tuhan pemulihan, lawatan Tuhan penghukuman itu tidak terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita. Tuhan memberkati kita. Boleh kita berdoa ya Pak ya, mengambil doa. Mari singer, pemusik, saudaraku, tema kita adalah lawatan. Kita tidak mau pulang sia-sia. Mari pagi ini kita mohon Tuhan melawat kita. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi. Perbaharui kekuatanku melalui Roh-Mu. Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Tuhan, kami rindukan Roh-Mu. Kami rindukan lawatan-Mu. Hujan yang lebat itu di akhir zaman Tuhan. Kami tidak akan mampu menghadapi dunia dan segala kejahatan iblis tanpa kekuatan Roh-Mu. Lawati kami Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindukan sungai-Mu. Nyanyikan pujian ini berupa doa di hadapan Tuhan. Saudara yang rindu dilawati oleh Tuhan, angkat tangan. Saudara yang membutuhkan kelepasan, pemulihan dari Tuhan, angkat tanganmu. Semua menghadapkan diri kepada Allah sumber segala kasih karunia. Kepada Kristus yang mengurapi. Kami hamba-hamba Tuhan tak punya apa-apa. Tetapi Kristus memiliki segalanya. Dan Dia mampu mengerjakan perkara yang ajaib. Seperti rusa yang haus. Nyanyi saudaraku dengan hati yang haus. Aliran sungai. I'm hungry Lord. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Hatiku tak tahan. Firman Tuhan katakan, jika umatku bertobat, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, dan meninggalkan jalan-jalannya yang jahat, maka Allah dengan kasih karunia-Nya akan datang dan melawat kita. Haleluya, Begitupun jiwaku, Tuhan. angkat tanganmu dan lawati kami Tuhan. Mari Roh Kudus lawati setiap umat-Mu. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Engkau tahu kami Tuhan. hanya Engkau Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Saudara yang ingin mengalami lawatan Tuhan dan saudara membutuhkan doa, saya undang untuk maju ke depan. Saudara yang rindu urapan yang baru yang datang dari Roh Allah. Sanamata kambalamo, sikaramata kambalamo. Mohon Bapak dan Ibu Gembala dapat mendoakan umat Tuhan. Sikaramata kambalamata karabasera dedededededede. Hirakapata kambalama sikaramata babo. Roh ada di tempat ini. Roh ada di tempat ini. Hirama sikaramo. Haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu. Terima urapan baru, terima lawatan Tuhan, terima kelepasan, terima pemulihan dalam nama Yesus. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Nyanyi dengan iman, Roh Kudus ada di tempat ini. Hanya Engkau Yesus, belas kasihan-Mu turun Tuhan atas umat. Belas kasihan-Mu turun Tuhan atas umat.
Maya Sangaramat. Yang di belakang menyembah Tuhan, rindukan lawatannya. Iramat Sangkaramata Kambalamo, Irakapata Kambalama Sando, Irakapata Kalamaya Rabata Kambalama Lama Kapasa. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Engkau membalut setiap hati Tuhan, melepaskan yang terbelenggu, memulihkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan bergerak mulai saat ini. Setiap kehidupan ini di tempat ini menjadi kehidupan yang perkasa, yang kuat, yang dipenuhi urapan Allah untuk membebaskan yang tawan, untuk membuka mata yang tertutup supaya melihat kemuliaan Allah. Aku berdoa umat-Mu di tempat ini kuat di dalam keperkasaan Kristus dan mereka menjadi saksi Tuhan yang hidup untuk menyatakan kuat kuasa-Mu. Banyak jiwa dilepaskan, dibawa ke rumah Tuhan untuk menikmati keselamatan yang datang daripada Tuhan. Mari kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Yesus kita. Haleluya. Tuhan mengasihi jemaat Tuhan. Saya kembalikan kepada yang terhormat dan dikasih Kristus Bapa Gembala. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan pengumuman ibadah sepekan. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Pastor Esther Lina. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Ibu melayani. Doa bersama setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah dan perayaan Natal akan dilayani oleh Ibu Gembala Pastor Yanti Tirta dengan tema Alfa dan Omega. Hari Minggu tanggal 24 Desember pukul 10 pagi bertempat di gereja. Shalom, karena perayaan Natal sudah dekat, bagi jemaat yang rindu untuk memberkati perayaan Natal tahun ini, bisa memberi persembahan lewat kotak Natal yang terletak di bagian belakang. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GBI Glow terkasih. Kami anak-anak Youth GBI Glow mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya selama 1 tahun belakangan ini. Dan dengan ini kami mengumumkan bahwa seluruh kegiatan dan ibadah Youth GBI Glow 2023 sudah berakhir. Sampai jumpa. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Fill us with the light, oh, fill us with the light of day. Joyful Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts run full like flowers before Thee, hail the handsome Son above. Fill the clouds of sin, Spirit dancing, drive the dark cloud away, drive it away, giver of immortal gladness, fill the Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini, karena ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang telah disampaikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu baik Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih terus melawat kami Tuhan. Engkau mencari jiwa-jiwa yang haus akan Engkau Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan.
Biarlah kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Selagi hari masih siang, nanti akan datang malam. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa mengasihi-Mu Tuhan. Ajar kami untuk boleh datang kepadamu Tuhan. Untuk lebih lagi mengasihi-Mu. Khususnya di akhir tahun ini Tuhan dan menjelang tahun yang baru. Kami boleh berjalan bersama Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, berkati hambanya Ibu Esther bersama Pendeta Michael Tuhan. Kau lihat jeripayah mereka Tuhan, dan kami percaya jeripayah mereka dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hidupnya. Tuhan jauhkan dari segala niat-niat orang jahat. Dan pelayannya Tuhan berkati terus Tuhan, sehingga bisa membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kasih penyertaan Tuhan juga sempurna atas hidup mereka. 1 minggu ke depan Tuhan, Tuhan akan menyertai mereka, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya apapun juga. Dari belenggu-belenggu, apapun juga, sakit penyakit, apapun juga Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Dan mereka minggu depan boleh berkumpul kembali di tempat ini. Dan kalau sebentar kami juga akan berpisah Tuhan. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi hidupmu akan beruntung. Karena Tuhanlah yang akan menyertaimu, Tuhanlah yang akan melindungimu. Dia akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.